Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menghormati. Para tamu dan utamu sekali, marilah kita senantiasa untuk terus mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan basamu. Alhamdulillah, berkat nikmat, rahmat dan karunia dari Allah, kita masih istiqamah, masih terus melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan kajian-kajian taklim subuh. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan, dilimpahkan dan disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang berilmu pengetahuan yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Pagi kini kita akan melanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Pagi kini kita akan baca surah Al-An'am ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Jadi pada surah Al-An'am ayat 110 Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum. Wa nuqallib, dan kami membolak-balikkan hati mereka, kata Allah Ta'ala. Jadi hati yang ada pada awak itu dibolak-balikan di Allah Ta'ala. Berarti awak bolak-balik. Apakah maksudnya kau hati yang berbentuk fisik atau berbentuk maknawi yang rohaninya? Kalau hatinya kau dia awak gini kau bawa bolak-balik aja. Itu dalam berbentuk qalbu. Kau lah afidah. Di dalam tafsir dikatakan nuhawilu qulubahum qulub qalbi.
Jadi dibolak-balian hati ko, ado memang rajin bana datang ke surau, rami bana, ado sekete, itu ado male. Jadi begitulah, memang hati itu dibolak-balian. Lalu bawa supaya hati awak ko tetap kan di dalam doa awak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan jalan secara teorinya lah diinformasikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Memang hati manusia itu berbolak-balik, dibolak-balikan. Bukan hati yang dalam bentuk jantung dan ada di dalam paru awak kau. Kalau ini tentu tak tu je itu. Tetapi nan hati awak yang ada kaitannya dengan pikiran, yang sampai kepada tindakan awak yang digerakkan oleh hati itu tadi, itulah nan dibolak-balikan. Bau-bau je pangana kau, batu-katuka je pangana kau. Digerakkan di hati, sumbernya, lokomotifnya, penggeraknya itu adalah hati. Maka hati yang secara maknawi, yang sifatnya rohani itu tadi, yang ada hati itu, yang mungkin hati nan sakit, ada hati nan tasingguang. Kalau hati yang di dalam badan awak, kada mana-mana. Itu sifatnya tuh dokter yang mau itu. Yang bapaknya ki ko sakit, hati jantung itu tadi, itu nan dokter itu. Tapi kalau nan hati nan kurang semangat, kemudian hati nan sakit, hati nan tasingguang, hati nan sama-sama, hati nan jejo, itu ndak ada bisa tersentuh deh ilmu kedokteran tu dah. Itu sentuhannya sentuhan batin, sentuhan spiritual. Jadi sentuhan spiritual itu maka ada dulu buku ditulis oleh Profesor Dadang Hawari. Ada dokter ilmu kesehatan dulu ketika masih kuliah-kuliah ada buku tabah Al-Quran dan ilmu kesehatan mental. Jadi beliau menceritakan bahwa memang Al-Quran itu memberikan penyejuk, penenang, penentram bagi hati yang galau. Jadi ada nan stres yang rusuh ya kan, ada orang banyak bikin SMS. SMS senang menceli orang susah, susah menceli orang senang. Nenda elok je kasadoi itu tidak bisa ditemukan melalui tindakan medis, tidak bisa didiagnosa. Dicucu adalah kabel-kabel itu kan, orang operasi jantung kan banyak kabel-kabel ini. Di kabel-kabel badan kau kaki untuk meresul, tidak bisa. Jadi mengkue awak memohon kepada yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, satu Allah. Allah yang membolak-balikan, wa nuqallibu afidatahum, membolak-balikkan hati mereka. Wa minta kepada Allah Ta'ala, tsabbit qalbi, tetapkanlah ya Allah, kokohkanlah ya Allah, kuatkanlah ya Allah, mantapkan ya Allah hatiku. Tsabbit qalbi, mantapkan, kuatkan, tetapkan. Tsabbit ko tancapkan, malake ne tak kunci hati ko, ala dinika, atas agamamu.
Jadi kalau umpama paku go ditempelan papan di paku, malakenya hati ko selalu di dalam agama Allah. Wa ala ta'atika, dan atas ketaatan kepadamu ya Allah. Hati ko yo selalu patuh, berada dalam ketaatan. Alai wa ala ta'atika subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Atau karena bahwa tidak ada lain yang bisa mengatur hati awak kecuali hanya Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini masuk bahagian dari orang yang zalim. Dek gara-gara hati awak jejuk mencari orang, kemudian tasingguangnya mudah meledak. Nak kompornya nak meledak, jo hati-hati dia nak meledak. Nak badannya nak sakit dok, hati pun sakit. Nak badannya nak tersinggung dok, hati mudah tersinggung. Nak badannya nak jatuh dok, hati jatuh dok. Anak badannya dan kanai doa adalah hati dan kanai. Kanai hati banyak model. Jadi mangko hati ko dan paralu dirawat. Hati dan dijago. Jadi kalau mereka yang hati mereka yang sudah dibolak-balikkan, lata balik hati ko tadi jauh daripada kebenaran, maka susah masuk kebenaran tersebut. Susah memahami kebenaran. Ditunjuan awak, dikecian awak, nak mau makan tunjuk ya. Dia nak makan tunjuk. Nak mau dimakannya tunjuk. Nak namuahnya mengikuti. Lah disampaikan kebenaran, nak namuahnya menimo kebenaran. Jadi kalau hati awak menyampaikan kebenaran, menerima kebenaran. Tapi kalau pikiran awak kadang-kadang lebih banyak adalah pembenaran, membenarkan dia awaknya, baanan dia awaknya nan santiang, baanan dia awaknya nan batu tuku pikiran nan adu di akal awak. Tapi kalau nan hati ko nan menerima menampung kebenaran. Kebenaran itu, kaji itu bisa diterima oleh hati dan barasia. Kalau hati tidak barasia, tidak bisa menempel kebenaran itu. Tatak tal tutu ya semua itu apa? Takah palampauan di masuan yes kau baca ro masuannya kalau itu talampau mah. Anu itu. Panutu ya kalau di bawah tanda. Dia teh bahasa apa? Sawuk dia teh bahasa sawuk di bawah batanda. Kalau nya hati lata sawuk, lata tutui di sorohan jua iya de cere ke dalam galeko lata tutui nak namuh masuat. Keluar lape. Jadi kalau hati awak kalau nak berhasil payah menerima kaji. Ketika seorang santri mengadu kepada wakil soal jelek hafalan mereka. Syakautu waki'in su'a hifzi. Mereka mengadu, mereka curhat, mereka melapor kepada wakil soal jeleknya hafalan mereka. Tak namuh bisa dapat kaji itu dok. Ditunjuk lima balik cie dia nak barang kor. Cie dia mau dapat dah. Atu balik disabuian itu dek karena masalah hati. Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ala tarakil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'asi. Itu anak pesantren itu dibaca jadi syair. Jadi mengadu kepada wakia terkait dengan sulit hafalannya, nak nama dapat kaji. Diberikan solusi. Fa arsyadani ala tarakil ma'asi. Caranya adalah
tinggalkan maksiat, tinggalkan membuat dosa. Karena kalau dosa nanti karajuan, nyo akan menjadi bintik-bintik noda di hati awak. Ada noktah-noktah noda, nempel cie maitam, nempel, panuh hitam tasumbe deh. Mangkue dak bisa lay masuk kaji itu tadi ke dalam hati, dak bisa ditolak dek karena lah tak tutui. Kalau lah tak tutui lanan di khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Jadi kalaulah hati nalah kane khatam lah kane tutui. Disabui dulu yang pertama tu hati. Nam tutui itu pertama tu hati. Kalau lah nanamuh menangko pendengaran lain, nanamuh menangko penglihatan lain, dia karena hati lah tutui. Fa innaha la ta'mal absar, kata Allah dalam surah Al-Haji ayat 6 atau ayat 6 dikatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan penglihatan yang buta, bukan mata yang tidak mencaliak, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dada. Jadi soal butuh ndak mali dia penglihatan waktu lain nak bisa menerima kebenaran dan namuh mencari itu adalah sebuah kebenaran dan tak cali ada dak nampak dia itu sebuah kebenaran, bukan dek mata yang butuh, bukan mata yang malampu, tetapi penggerak itu walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nan buto nan manutui dan malampuh itu adalah hati. Jadi banyak di dalam Al-Quran disebutkan terkait dengan hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi kalau di dalam hati lah ada penyakit, lah ada sakit, tu nak do cerita tu lain. Itulah tasumbe kasadue, lah tasakit kasadue. Maka diberikan solusi oleh waqiyah wa arsyadani ala tarakil ma'asi. Dan para lu diberikan solusinya supaya hati awak indak tasumbe, hati awak indak tatutui, hati awak indak butuh. Itu tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Jadi supaya namuh menerima kebenaran, namuh menerima kaji, lah disampaikan kebenaran tu ndak namuh ndak menerima dah. Kecil orang kini memental membalik malapih malantune ndak namuh masuk, ndak namuh sampai, ndak sampai ke tujuan ke sasaran. Memental membalik balik. Ndak mau menyatu. Jadi wa akhbarani bi annal ilma nurun, karena ilmu kaji itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Cahaya Allah tidak sampai kepada orang yang berdosa. Jadi makanya memohon banawa kepada Allah Ta'ala yo supaya hati awak barasia. Mangko doa mului nan dibaca de guru-guru awak. Ada dua bacaan doa mului itu yang menarik untuk kita pedomani total. Pertama penegasan. Allahumma innaka ta'lamu dzunubana faghfirha. Sesungguhnya Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui dosa-dosa kami, ya Allah. Wa ta'lamu uyubana, dan Engkau juga mengetahui aib-aib kami, ya Allah.
kesalahan-kesalahan kami Engkau tahu ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Mungkin kecil awak nala talonsong, mungkin pandang awak pencalian awak nendah elok, mungkin alai langkah awak nan salah langkah, dak talangkahan kakiku ke jalan yang benar, dak takatukan lisanku dak mengatakan kata yang benar, pandanganku dak memandang yang benar. Engkau mengetahui semua aib kami ya Allah. Awak kan banyak menutupi aib awak, bersandiwara awak. Mangko awak ingin menegaskan bahwa ya Allah, Engkau mengetahui semua aib kami. Lalu kemudian wa ta'lamu hajatina, Engkau juga mengetahui semua hajat kami ya Allah. Jadi segala pinta awak, karanda awak, sadoe yang tersembunyi di dalam hati awak, Engkau mengetahui ya Allah. Maka doa yang dibaca oleh orang ketika tawaf, sesudah tawaf, Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa ma'dirati. Engkau mengetahui Allah segala yang tersembunyi di dalam diriku dan semua keterbatasanku, semua permintaan dan keinginanku. Waduh, orang nak menitip-nitip doa, guys. Ayo, Engkau mengetahui Allah sia nak menitip doa. Oh, nak sempat membacuan kasadue, tak katunya lagi. Jadi itu sebuah penegasan bahwa menyadari diri awak bahwa awak berdosa, awak punya aib, awak punya keinginan. Doa yang berikutnya yaitu Allahumma ighfir dzunubana. Ya Allah, yo kami berdosa, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Pertama awak menegaskan, awak ingin mengatakan bahwa Allah tahu segala dosa awak. Allah tahu segala aib dan kekurangan awak. Allah tahu segala keinginan, hajat dan kebutuhan awak. Lalu kemudian balik, Allahumma ighfir dzunubana. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Nak ada nak mengampuni dosa kami dah kecuali hanya Engkau ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Barajo banyak dosa yang kami perbuat, danlah kami karajuan, baik sengaja pun tak sengaja, baik siang maupun malam, ampuni ya Allah. Jadi Allah maghfir dzunubana. Kemudian wastur uyubana. Atau ya Allah, dia kami beraib ya Allah, banyak aib kami aku dibuka entah saja. Aja segala kecil kami itu saja ada rekaman CCTV-nya tu. Ya Allah Taala. Oleh karena itu ya Allah, wastur uyubana, tutupilah ya Allah segala aib kami. Yo kami lah menutupinya kasadonyo dengan pakaian kami. Yo kalau KPK itu kan sadonan tahu dia lah juga. Sadonan do melapor lah atau siapa nama menjadi lah prioritasnya. Tapi awak minta ke Allah Ta'ala bukan berarti awak salah nak wakui kesalahan awak. Minta awak kepada Allah Ta'ala, yo kasadu awak ko beraib. Ko di pareso kasadue ni sia yo manusia ko banyak aib awak. Oleh karena itu wastur uyubana. Kemudian waqdi hajatina ya Allah. Kami kau punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, punya harapan, punya karanda. Dapat deh karanda minta boleh karanda balaku ne. Muka sui sampai dia mah pacah. Ni mai ampia bala jauh. Kan itu sadona elo-elo ada wada. Ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, tetapkanlah ya Allah, agihlah segala karanda kami ya Allah. Yo kami ko bakaranda, yo kami ko baselero, yo kami ko berkeinginan. Jadi makanya menyadari diri awak dengan semua kekurangan dan keterbatasan supaya hati awak bisa berhasil. Nah, boleh ubeknya adalah memohon ampun kepada Allah. Jadi membuat hati awak tu kecurangan hati jengkel hati kemudian galaunya, risaunya tak lain dan tak bukan tampik mengadu awak, tampik curhat awak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkue
Allah menyebutkan kami membolak-balikkan hati mereka. Bahkan dibolak-balikan hatinya kok jauh lu dari kebenaran. Sehingga tidak paham, tidak mau menerima kebenaran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi minta awak kepada Allah, berlindung awak kepada Allah daripada hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak istiqomah, hati yang tidak konsisten. Wa minta awak kepada Allah, hati awak adalah hati yang tetap dalam agama Allah, tetap di dalam ketaatan kepada Allah, yang tetap di dalam kepatuhan kepada Allah. Karena memang hati ku bandar kasadoi. Dalam banyak riwayat dikatakan al-qalbu ra'sul amal. Hatiku adalah kapalue, pemimpine dari segala amalan awak. Ajo amalan perbuatan awak kapalue dan tukang gari tukang gerakkannya itu adalah hati. Ba'a kecil hati awak, ba'a mengkoi kecil orang tanyalah ke hati awak, kabatin awak. Jadi hati awak lah tak dulu. Baik, kalau lah terkatar di hati awak taninya untuk berbuat salah, lah itu nanti kompor-kompori di bilik, itu nanti nak bilik kau nak buat tukang kipe-kipe, nah itu nanti mainan di bilik tu tadi. Itu mau buat itu. Mati, hidup, sakit. Adona sakit, adona ni duit, adona mati. Memang ado hati na mati. Bahan ni? Itulah namanya iblis ko ado di dalam diri awak. Ado namanya alaqatus sauda. Jadi iblis ko nya punya intelijen. Jadi tahu lo dia bisik-bisik pangana dan hati manusia ko. Sehingga terkhatar saja alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadinya membisikan itu di dalam hati manusia tu, dia bermain di situ. Kenapa iblis itu disediakan ada di dalam diri awak tu alaqatus soda, sampai markasnya mencari tahu informasi bahasa sebenarnya manusia. Dibuatlah manusia kau bimbang, dibuat manusia kau ragu. Jadi kompetitor di dalam diri awak ada hawa, ada nafsu, kemudian ada akal. Jadi di nafsu awak tu tadi itu dan diberikan di dalam diri awak, di situ tertampaknya setan mamisian. Jadi diri awak tu kan di kecian ada posisi bersaingnya. Berbeda je malaikat. Jadi malaikat itu memang tidak ada dengan nafsu itu tadi. Jadi tidak ada loh istilahnya iktisab berjuang itu. Kelebihan awak manusia itu ba'a mengkonyo awak disuruh puasa. Karena salah satu instrumen untuk mengalahkan dari nafsu itu tadi itu adalah dari puasa itu tadi. Puasa itu alat. Jadi nafas awak kau kan baana parui kakanyang. Lalu kemudian di situ itulah tampik-tampik setan yang bermarkas di dalam diri awak. Tapi kalau wala puasa, peluang-peluang dari iblis untuk membisikan, membuat manusia ragu, membuat manusia bimbang, tidak boleh memberikan was-was. Jadi dan iblis kau diperankan untuk memberikan keraguan-keraguan ke dalam diri manusia dalam semua keputusannya, sehingga kalau bisa manusia mengalahkannya, menanglah manusia. Maka dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kenapa ada disebutkan dengan kata qad aflaha? Sungguh menang, berarti di situ ada kemenangan, ada proses perjuangan. Ada perjuangan di situ, maka dia bisa mendapat kemenangan yang bisa membersihkan dirinya dari godaan-godaan setan tadi. Membisik-bisik awak tu, memberikan was-was ke dalam diri awak, memberikan
panganawa, yang bimbang, yang galau, di situ tuh masuk iblis. Tapi kalaulah istiqomah, kemudianlah tetap, jadi celah-celah bagi iblis itulah mulai tersumbat, lah sempit peluangannya. Jadi iblis itu memang termasuk mempunyai kelebihan yang banyak. Yang pertama, nyo minta ke Allah Ta'ala supaya nyo diberikan kesempatan kekal. Tujuannya tak lain dan tak bukan menjadi kompetitor atau pesaing untuk menjerumuskan manusia. Jadi visi iblis itu yang pakai visi iblis. Agendanya adalah bahas supaya manusia itu bisa menjadi teman lu nanti di neraka. Nak dia nak terjerumus lo. Pengen mencari masa sebanyak-banyaknya. Ini pengaruh. Di situ peran-perannya menggoda. Lalu kemudian iblis itu memang mendapat aksesnya untuk mencari informasi ke langit dan kemudian aksesnya mencari informasi di dalam diri manusia. Malaikat mengetahui semua. Malaikat adalah tugasnya. Malaikat mengetahui dia adalah pengintaian awak. Adalah namanya malaikat rakib dan aktif. Mencari, mengawasi, mengontrol diri awak. Dan bahkan awak pergi mengaji kini, kau dilindungi, dikawal oleh malaikat. Dikambangnya sayapnya. Semuanya ada. Dan positif malaikat untuk mendampingi, iya. Tapi tugas malaikat itu kan tugas ada yang hanya khusus mencatat kebaikan, ada mencatat kejelekan. Kemudian ada yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Jadi profesional lah. Jadi nyo nak overlap lo tugasnya. Dan diawai lo kerja orang lain lo. Ibili, kau nak tukang gaduh-gaduh ibili, kau nak bagian anuai kau. Dan tukang pengaruhi manusia untuk bisa terjerumus. Diperankan lo iblis. Jadi kalau nan disambut malaikat, rupa malaikat, sehingga Nabi je kan mencari malaikat dalam rupa aslinya sendiri, kan takut Nabi, menggigil Nabi dia. Tapi malaikat itu kan juga ada dirupakan seperti rupa yang kemudian bisa manusia mencari membentuk berupa. Ada yang bentuk seperti, ada malaikat yang menyamar seperti manusia ketika bertamu menemui Nabi Daud. Kan ada yang dirupakan seperti itu. Ada yang diperlihatkan ketika Nabi Muhammad rindu setelah 40 hari tidak menerima wahyu. Lalu kemudian diberitahulah oleh malaikat. Jadi memang ada gambaran seperti itu. Kalau malaikat mau baru punya. Kalau bagi orang nambah dosa, mencari malaikat mau itu tak bayar aja bahan akan mencabut nyawa. Tapi bagi mereka yang hatinya berasia dan imannya tangguh, yakinnya berimannya kepada malaikat. Malaikat masing-masing adalah tugas dan fungsi. Nah malaikat Israel adalah untuk mencabut nyawa. Siap welcome, selamat datang malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jadi dalam kajian tasawuf memang menjelang detik-detik sakratul maut itu macam-macam warna nanti jelik ni. Ada warna merah, warna kuning, warna hitam. Itu kan gambaran dalam kajian tasawuf itu rupa-rupa yang akan datang itu kan mencerminkan bahwa model kecil orang ini portofolio diri so harus dikira tak bahwa gambaran dirinya itu nantinya. Kalau nan buruk dan jelek dan semacamnya, kona Yahudi, nan mempengaruhi dirinya lah di detik-detik sakratul maut. Jadi bagi orang yang beriman beramal soleh, siapnya ketika malaikat datang, ya ayatul nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi nan tasabui bahwa nan paling buah nan paling dak namuan itu kan malaikat itu malaikat Malik. Malaikat penjago neraka. Malaikat penjago neraka sekali tersenyum aja. Ketika Nabi Muhammad lahir. Jadi gambaran malaikat adalah mereka makhluk yang diciptakan patuh mereka terhadap semua yang Allah perintahkan. Anan Allah perintahkan nyokarajuan kasudi. Nah, ada potensi durhaka karena memang dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Kayak iblis kan dia punya keinginan. Keinginannya bahas supaya manusia terjerumus itu na iblis. Nah, itu taruh dalam bisa-bisa dibuatlah kamuflase rekayasa hanya bersandiwara bertopeng seolah-olah apa namanya itu nanyo karajongkol perintah Tuhan loh nyo jua-jua lo nama Tuhan tak kamu pengaruhi Nabi Adam itu kan iblis kok pandai menjua-jua nama Tuhan dam ambo ko tasuah tasirayo ambo ko penasehat spiritual kau ko adolo dari Tuhan ko. Itu kan rekayasa iblis. Itulah yang mempengaruhi iblis di gue seolah-olah membuat kuanca dan haram kau menjadi mengasihkan. Itu permainan iblis. Bangko ada akal kemudian baraja berilmu di sinantulah bisa mengetahui mana benar mana salah. Jadi kebenaran itu tiba kalau nan hati dan sabana hati dan barasia bisa menerima kebenaran itu tadi. Tapi kalau lah satu tidak ada kebenaran terima oleh bisa setan yang mengelilingi dirinya lah setan dia berkumpul di sini lah bermarkas setan di sini. Tak lucu tu oleh kalau lah bermarkas setan itu lebih tu mah lah setan di sini leh. Maka bahas supaya hati barasih bisa menerima kebenaran kemudian menggerakkan sampai kepada pikiran jadi cara pandangnya cara pikirnya jadi baik. Jadi kalau pikirannya baik lo tindakannya actionnya itu pun menjadi baik pula. Itulah minta wa Allah Ta'ala sabbit qalbi ala dinika kan dalam duduk tasyahud kan doa buat baca tu. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditambahlah celai doa-doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi hadis dari Abi Hurairah apabila idza tasyahada ahadukum fasta'idz billah min arba'in. Apabila seseorang bertasyahud maka hendaklah dia membaca ta'awuz berselindung kepada Allah dari nanampe daripada azab dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati. Awak kini kau memang banyak fitnah. Masuk ke dalam diri wa iblis juga termasuk wa min syarri fitnatil masih dajjal, daripada kejahatan fitnah masih ad-dajjal. Nah, jadi hati itu memang dibolak-balikan bahas supaya hati awak tu kadang-kadang berubah-berubah. Maka ikona wa style hati awak tadi. Style itulah harus dimaklumi. Ada banyak, ada narami, ada nameriah, ada semangat, ada meledak bana. Itulah kondisi manusia. Maka para lu tahu di peluan hati ko, di manage hati ko, dikelola hati ko supaya hati tetap. Kata Allah Ta'ala selanjutnya adalah wa absarahum. Allah Ta'ala pun membolak-balikan pandangan manusia dari kebenaran. Maka ada yang tidak melihat kebenaran, tidak mau beriman dia kebenaran, tidak mau terima kebenaran itu.
Jadi kalau bicara di bolak-balik hati, anu penglihatan, diletak dulu hati kalaulah lah bolak-balik, lah tak tutup, mangkau penglihatan itu tak katulong. Tak nak hanya mencari kepada lah batu kecewa, indahnya je, salah ke, salah anunya je, batunya je. Jadi kalau penglihatannya tu, itulah sifatnya bisa diubah kalau dia cara pandang. Ikutnya putih aja, pakai kacamata hitamnya je dia. Jadi nak namuh menerima kebenaran lah. Itulah kalau lata sumbe arti itu tadi itu awaknya salah nak kado. Awak batu ada dan awak nak menuju kecil. Awak nak batu nak kecil salah. Ada lagu waktu itu lagu Malaysia waktu bukan ini. Siapa benar, siapa salah, siapa sebenarnya yang salah. Jika benar, ku bersalah, maafkanlah kesalahanku. Kalau yang bersalah, maafkan kecil lagu itu tadi. Jadi siana bana, siana salah, kadang-kadang tak gantong pitih gini je lah. Jadi nak batu tu gini dia kikipnya pitih tu bisa salah, nak batu tu je lah. Lagu ubah. Jadi makanya awak mengaji kau taruh setiap waktu awak mengaji kan mengingat diri awak supaya menjadi kontrol. Awak kau kan palupo. Tiba je pitih tu lah lupa lo. Oh iya pitih ke lah tiba dia pitih tu lah bebili mato. Lah kunang-kunang ya mato. Bila lo le kau. Sekali kau. Iyo awak manusia kau berpotensi bersalah. Mudah lo tergelincir mako dikatakan setiap manusia itu adalah bersifat lupa, bersifat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi kalau itu hidup kau kan punya pilihan. Sepanjang itu adalah positif, banyaklah kawan-kawan dadang jo karena salah langsung pensiun sekali je. Itu nak lo je bisa dan jelas keberadaan awak di situ sedikitnya setidaknya memberi warna, menyadari jadi je lah daripada Allah semua sekali itu tulah lapih je kasar dua lagi. Oh iya doa tu boleh saja doa tunjukan aja kepada minta kepada Taala diberikan hidayah, kemudian sabut tu kan urusan Allah Taala, membolak-balik hati itu Allah Taala. Ini awak menyerah je mengadu awak kepada Taala, awak curhat kepada Taala. Yo mengkoi di banyak doa gini itulah nama orang bolak-balik agak utak bolak-balik pangana bolak-balik mengkoi harus dikaji antara kaji. Dikaji kadang-kadang mungkin dalam molo nak mengaji lah itu bisa lupa lo. Nak takana lo lah. Jadi itulah para lu dingin antara. Jadi hidup awak ko dek karena awak pelupo dek banyak ragu mengkoi para lu diulang kaji. Disadarkan taruh di kanan, taruh dikontrol diri awak. Lalu kemudian itulah yang setidaknya marem-rem mengingian. Jangan terlalu offset, jangan terlalu longsong, jangan tadorong. Jadi mengkonyo kalaulah hatinya itu tunjuk penglihatannya tu nak namuh lo nyo mencari bahwa ikut sebuah kebenaran nak muah lo nyo akui. Mengko dikatakan di dalam Al-Quran, ya penglihatan mereka pun sudah dibolak-balikkan dengan kebenaran sampai mereka tidak melihat, menerima kebenaran dan tidak beriman dengan kebenaran. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sehingga kalaulah takatu kondisi sama seperti mereka belum beriman dengan apa yang diturunkan pada awal permulaan. Semua balik seperti awal yang mulai dari nol ya. Artinya hatinya kalau lah tak tutup lah tak bolak-balik lah nak do lah dia sehingga lah nak do kebenaran tu lah nol kebenaran tu di dalam diri nampak tu boleh nampak tu adalah dosa tu tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka
di dalam banyak ayat menegaskan bagaimana hati itu menjadi prioritas. Di kanan melihat bahwa sudut pandang. Di dalam hadis itu kan dikatakan di Rasul, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Konon dia agihnya perspektif sudut pandang dari Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu tidak memandangmu berdasarkan fisikmu, tidak memandang bentuk rupamu, tidak memandang kepada hartamu, tidak memandang kepada jabatanmu, tidak memandang kepada status sosialmu. Bukan itu yang dipandang di Allah Ta'ala, bukan itu yang menjadi penilaian. Yang dinilai, yang menjadi acuan itu adalah walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang diperhatikan, yang dinilai, yang dipandang itu adalah amalmu dan hatimu. Ba'a amalmu, ba'a hatimu. Kalau bicara amal berarti ba'a ibadahnya. Kalau bicara hati berarti ba'a kebaikan dirinya, akhlaknya, ba'a kepribadiannya. Jadi bukan persoalan bentuk rupa, badannya gagah, atletis, yobana, six pack, kemudian ramping. Nah itu dong, mau nyokui, mau gadang, mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau kuning, putih. Nah itu yang dinilai dong. Tapi manusia sudut pandang justru sibuk dengan itu. Ba'ana setiap hari skincare, setiap hari nan ancak ditarui perawatan. Iyo, untuk kesehatan perlu dirawat. Tapi kemudian untuk merekayasa diri awak dengan berbagai macam hal, nah itu yang menjadi perhatian. Bukan pula kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada status sosial. Nah itu iyo boleh. Tapi bahas supaya untuk mendekatkan diri awak untuk bisa beramal yang baik. Ada jabatan, dengan jabatan itu dibuat kebijakan sehingga ada bernilai kebaikan, mengalir lo pahala awak. Kalau ada legasi kebaikan awak dengan kebijakan awak tu, bapak lo orang ni sudah tu, barang lo kadang palu tu ancak lo, ada orang nak punya jabatan, punya pangkat tu. Kemudian dia punya harato, orang dermawan, tak tolong orang deh, orang tak tangih dibujuk kemudian orang sedih dibujuk kemudian orang kekurangan dibantunya, orang sekolah kemudian ada pitih dia biaya, terpenuhi, itu adalah menjadi nilai yang luar biasa mengalir. Untuk lo, bermanfaat lo untuk nilai amalnya. Jadi semua akan bentuk rupanya ancak, kemudian sehat, kemudian tubuhnya itu kuat, boleh untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi maka jangan sampai karena hatinya, penglihatannya tidak bisa lagi menerima kebenaran, sama kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sama seperti awal permulaan dulu. Kalau bahasa orang SPBU mulai dari nol ya, awal marrah. Awal dari permulaan dulu, nak dole, nah, seperti zong ini. Nah, zong itu nak do nilai jalah ya. Wa nadharuhum dan kami membiarkan mereka, meninggalkan mereka fitu yamidihim pada kedurhakaan mereka, kesesatan mereka, ya'mahun, bergelimang mereka dengan kesesatan. Kalau bahasa orang pesantren itu keadaan undang-undang mereka itu je. Itu bahasa khas pesantren itu undang-undang mereka itu arti taradui mereka, hal keadaan heran mereka. Jadi yang mahun ko bahasa awakna ko dulu ala undang-undang tahu undang-undang. Kami terima bahasa undang-undang artinya bergelimang di dalam kesesatan itu. Dibiarkan oleh Allah Ta'ala mereka di dalam kedurhakaan mereka, di dalam kesesatan mereka, dalam bergelimang dengan itu artinya adalah mereka dalam keadaan heran,
lah bingung dalam kebingungan. Jadi kalau orang yang seperti itu, hati ialah tak tutui, penglihatannya lah tak tutui, mereka berada dalam kebingungan, tak jalan arah, tak tentu jalan yang kadi tampuh leh, tak tentu kato yang kadi sambui leh. Dek karena mereka itu adalah berada dalam kebingungan, berada di dalam keheranan, tak mengerti lain. Maka itu dek karena hati mereka yang tak terjaga. Maka kece lagu Opik tak lagu Aagib tu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi menjadi pelita, menjadi lampu penerang, menjadi kompas, menjadi penerang jalan, menjadi senter. Kalau dalam segala apa senter, ditunjuk aja jalan. Jadi mohon awak kepada Allah Ta'ala, semoga awak selalu dalam keistiqomahan, di dalam kebenaran, kemudian bisa melakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan selalu bisa mempertahankan kebenaran. Karena kebenaran itu al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu berasal dari Allah. Fala takunanna minal muntarin, jangan engkau menjadi orang yang ragu. Hati akan bisa menerima kebenaran. Kalau hati berasiah, hati awak terjaga, kebenaran akan bisa datang. Kalau hanya mengandalkan pikiran kecenderungannya adalah membenar-benarkan. Ba'ana dejo jana batu, ba'ana dejo jana santiang, ba'ana dejo jana nelo, dan orang salah aja sadonanya buruk. Itulah nan pembenaran. Tapi kalau bicara kepada hati yang hati ketehnya nan sabananya, maka hati akan selalu mengungkapkan kebenaran dan akan menerima kebenaran. Mohon doa kepada Allah Ta'ala, semoga sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.